Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompok kami, yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah EAI, yaitu Message Broker. Nah, di sini kami ada bertiga. Yang pertama itu ada Rizky Ananda Widya Putri, kemudian ada saya sendiri di Sagita Rigan, kemudian yang terakhir ada teman saya Hendra Augusta Harsono. Next. Di sini kita yang pertama akan membahas mengenai definisi message broker sendiri. Message broker sendiri di dalam dunia programming adalah software yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan atau sender agar dapat sampai ke penerima atau receiver. Ada banyak software dari message broker ini. Di antaranya adalah ActiveMQ, Kafka, RabbitMQ. Kemudian di sini kita akan menggunakan RabbitMQ sebagai message broker. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja si message broker. Jadi sebetulnya cara kerjanya itu hampir sama dengan protokol lainnya. Jadi sender itu mengirimkan pesan kepada message broker. Nah, lalu pesan tersebut itu dihandle oleh si message broker. Nah, handle-nya itu dia berupa disimpan di dalam queue atau antriannya. Nah, kemudian setelah disimpan di dalam antriannya itu, pesannya akan di-forward satu-satu kepada receiver atau penerima. Nah, salah satu keuntungan dari metode atau menggunakan message broker itu adalah adanya jaminan pesan yang dikirimkan oleh sender yang akan diterima oleh receiver. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara pesan dikirim menggunakan message broker dan tidak. Yang di kiri itu dikirim tidak menggunakan message broker dan yang kanan dikirim menggunakan message broker. Next. Oke, selanjutnya ini adalah software yang kita gunakan untuk praktik message broker pada kali ini. Yang kita gunakan adalah RabbitMQ. Nah, RabbitMQ ini adalah message broker yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Erlang. RabbitMQ ini bisa diibaratkan sebagai sebuah kantor pos sekaligus tukang pos. Dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender, lalu memforward pushing pesan tersebut kepada receiver. Artinya, pesan tersebut mempunyai perilaku asinkronos, yang mana sender tidak harus menunggu jawaban bahwa pesan yang dikirimkan sudah terkirim kepada receiver pada saat itu juga, agar dapat melanjutkan proses yang lain. Kemudian ada beberapa istilah terkait dengan message broker ini. Yang pertama adalah producing. Producing ini tidak ada bedanya dengan pengirim. Program yang mengirimkan pesan itu disebut dengan producer. Kemudian ada queue. Queue ini disebut dengan antrian, yaitu nama untuk kotak pos kalau kita menggunakan analogi kantor pos ini, di mana banyak produser bisa mengirim banyak pesan ke satu antrian dan banyak konsumer dapat menerima data dari satu antrian. Kemudian yang terakhir adalah konsum. Konsuming ini sama saja dengan menerima. Consumer adalah program yang menunggu untuk menerima pesan. Nah, jadi pada prakteknya nanti kita akan menggunakan message broker RabbitMQ dengan bahasa pemrograman Python. Mungkin kita langsung masuk saja ke demo dari message brokernya. Oke, jadi pada implementasi message broker kali ini kami menggunakan work queue. Jadi work queue itu konsepnya adalah terdapat satu sender dan dua penerima. Jadi ketika si sender itu mengirimkan sebuah pesan, itu akan diterima terlebih dahulu oleh penerima pertama. Nah, kemudian ketika si sender ini mengirim pesan lagi, itu akan diterima ke penerima kedua. Jadi intinya adalah antrian. Jadi penerimanya itu dia mengantri untuk menerima message dari sendernya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Kemudian untuk struktur programnya sendiri, di sini kita punya dua kelas. Yang pertama ada new task dan worker. Nah, kalau yang kelas new task ini kita gunakan untuk sebagai sender atau pengirim pesannya. Kemudian yang di worker ini dia berperan sebagai receiver atau nanti dia sebagai penerima pesan. Nah, di new task ini yang pertama kita ada import dua library yaitu Pika dan Sys. Pika ini library Python untuk bisa implementasi RabbitMQ. Kemudian
ada sys. Nah, sys ini untuk akses program Python itu sendiri dan mengakses file itu. Nah, kemudian untuk yang pertama di sini ada input user untuk kita nanti menerima pesan yang akan dikirimkan ke worker. Kemudian kemudian disimpan ke dalam sini di message join sys argv atau z or z. Kemudian ini untuk connection kita gunakan untuk koneksi ke RabbitMQ server. Dan di sini kita connect ke localhost, kemudian ada channel untuk membuka channel komunikasi ke antara Neotas dan worker, antara producer sama receiver. Nah, kemudian untuk nanti setelah kita menginput pesannya akan dikirim menggunakan fungsi ini. Setelah fungsi ini dijalankan, nanti kita bisa melihat pesan apa yang dikirim, dan yang terakhir itu menutup koneksi di producer. Nah, selanjutnya dari class worker, Hagai. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan worker.py. Nah, di class worker ini kita mengimport dua library Python. Yang pertama itu ada Pika dan Time. Nah, untuk Pika sendiri, seperti yang sudah dijelaskan teman saya, itu untuk message worker-nya sendiri RabbitMQ. Kemudian di sini kita menyimpan sebuah connection itu di dalam variabel yang pertama connection. Kemudian ada channel untuk membuka jalur komunikasinya. Kemudian ada channel queue dan declare itu untuk mendeklarasi antrian dengan nama task queue. Kemudian durable-nya agar tetap ada meskipun server di restart. Nah, kemudian di sini kita menemui suatu function yang bernama callback yang menerima inputan, yang menerima parameter dari kelas new task tersebut. Nah, di dalam function callback ini kita memiliki beberapa pengkondisian. Yang pertama itu kita memiliki string test, itu nama pesan terkirim kepada. Kemudian ada pengkondisian if body yang kita terima tadi itu NIM-nya 12.021.84062, itu dia akan ngeprint string test tersebut, pesan terkirim kepada, kemudian nama pemilik NIM tersebut, Rizky Ananda. Kemudian yang kedua ada dengan NIM 12.021.84264 itu Henry. Kemudian ada yang 12.021.84161 itu saya sendiri Hagai Tarigan, seperti itu. Namun ketika program tidak mengetahui inputan yang dimasukkan, dia akan masuk ke else, itu dia akan ngeprint NIM tidak dikenali. Kemudian dia akan ngeprint receive-nya itu dari NIM berapa. Kemudian dia sleep, akan program selesai, kemudian program akan ngeprint dan seperti itu. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke implementasi dari WorkQueue. Jadi yang pertama, di sini kita perlu menyiapkan 3 terminal atau 3 sel, 1 untuk sender dan 2 untuk receiver atau penerima. Jadi konsepnya itu adalah, misalnya sender mengirim sebuah pesan. Nah, sender ini kita panggil file newtax.py. Enter, nah kita masukkan pesan yang ingin dikirimkan sesuai dengan NIM yang kita buat pengkondisiannya tadi. Misalnya 120.218.4062. Nah, kita enter. Nah, jadi pesannya itu akan diterima oleh sel pertama atau penerima pertama. Kemudian kita sebagai sender mau mengirimkan pesan kedua. Kita masukkan NIM 120.218.4264. Kita send. Nah, itu akan diterima oleh penerima kedua atau terminal kedua. Itu karena konsepnya itu adalah queue atau antrian. Nah, misalnya kita kirim lagi nih satu NIM, misalkan 120.218.4161. Nah, itu akan diterima oleh penerima pertama lagi. Seperti itu. Sekian saja presentasi dan demo dari program kami. Bila kami ada salah-salah kata yang tidak berkenan untuk Bapak sekalian, kami minta maaf. Terima kasih.